Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi konco bonsai semuanya, dimanapun anda berada. Semoga saja kita semua senantiasa mendapatkan limpah rezeki, diberi kemudahan, dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Dan moga saja kita semua selalu senantiasa aman, dan aman. Amin. Oke ya, jumpa lagi di channel Hanafi Ruby Bonsai, yang mana kali ini akan menggarap sebuah pohon ya, dengan ukuran yang cukup lumayan besar, bisa dikatakan extra large ya untuk ukuran bonsai. Apakah pohon tersebut? Yaitu ID pohon kimeng. Ini tepat di samping kanan saya ya. Ya, ini sedikit saya cerita bahwa pohon kimeng ini engkel ya, pohon tunggal dan bukan hasil gabungan dari beberapa pohon, tapi ini pohon engkel, pohon tunggal. Ini dulu dari stek ya, itu pucuk tancapan. Memang ini lumayan cukup lama ya. Ini bisa dikatakan ini cikal bakalnya kimeng di kebun saya ya. Ya, ini awal-awal dulu saya pemula bonsai, terus saya jalan-jalan mendapatkan pucuk kimeng ya, saya bawa pulang, terus saya tancapkan. Ini berjalannya waktu ya, berjalan waktu cukup lumayan lama ini, sehingga sebesar ini ya, extra large. Oke ya, seperti yang saya katakan di atas tadi, ini pohon engkel, dan ini memang ini cabang pertama, ini gambloan ya, ataupun penambahan, karena saya menginginkan di sekitaran ini ada cabang yang cukup dominan ya, cukup dominan, cukup besar, dan nantinya bisa memanjang ke sisi kanan ya, bisa menjadi gaya informal terapan ya. Dalam artian terapan di sini adalah ini memanjang sebelah ya, ada cabang yang dominan dan memanjang sebelah. Jadi nantinya secara keseluruhan ataupun kanopi secara keseluruhannya itu asimetris. Oke kawan-kawan bonsai semuanya, dalam kesempatan kali ini juga pohon kimeng ini nanti akan saya lakukan beberapa treatment ya, diantaranya nanti ini pemendekan batang utamanya ini saya pendekkan, dan juga nanti saya bersihkan ini lumut yang menempel pada batang utamanya ini. Dan setelah itu nanti saya beri saya beri antrakol itu ya, antrakol luluran. Kalau orangnya itu diberi luluran supaya bersih dan dijauhkan dari lumut ataupun hama yang menempel pada batang pohon ini ya. Sebelum saya lakukan pemotongan pada batang utamanya, ini terlebih dahulu saya buang tunas-tunas yang tidak diperlukan ya. Kita langsung saja ya ini. Nah, ini pohon kimeng ini ya, ini sedang terserang hama ya. Bisa kita lihat ini daun pada pucuknya ini munter-munter ya, munter-munter ataupun itu menggulung ya, lupa namanya, itu menggulung lah ini. Ini terserang hama kutu putih ya ini.
kutu putih. Nah ini benarnya ini mudah untuk menghilangkan hama kutu putih ini ya. Cukup kita lakukan penyemprotan insektisida secara berkala ya, seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali sampai hama ini benar-benar hilang dari daunnya. Ya ini dulu pas belum saya potong ya, masih los, panjang, menjulang tinggi hampir 6 meter ya, ini tingginya kemarin. Ini pas belum saya potong masih tinggi ya, itu pertumbuhannya sangat subur sekali dan tidak diserang hama, walaupun tidak pernah saya semprot ya. Lah wong nyemprot gimana, tuh tinggi ya, jadi nggak bisa nyemprot, harus pakai tangga ataupun steker ya untuk mencapai puncak daripada pohon ini ya. Nah akhirnya terus saya saya cari semut ya, semut rang-rang itu saya letakkan bersama rumahnya ya, saya letakkan di pohon ini dan akhirnya beranak pianak di pohon ini ya, semut rang-rangnya tadi. Sehingga semut rang-rang itu adalah mungkin insektisida alami ya, dan bisa memakan ini kutu-kutu putih ini ya, ini dimakan oleh semut rang-rang, sehingga pertumbuhannya sangat subur sekali dan tidak ada daun yang ini yang melengkung ataupun menggulung ini ya akibat hama ini, nggak ada. Nah berhubung terus saya potong jebret, ini pendek. Nah, akhirnya kan semut rang-rangnya kan hilang ya, karena pendek ya, dan akhirnya ini terserang hama. Nah kalau pendek gini dikasih semut rang-rang mungkin tidak bisa berumah di sini ya, karena pendek, dimakan ayam nanti semut rang-rangnya. Nah ini harus kita semprot dengan insektisida ya. Oke ya, ini langsung saja kita teruskan pemangkasan cabang ataupun tunas yang tidak diperlukan. Setelah kita pangkas semua, baru kita potong, kita pendekkan lagi ya, ini kita pendekkan lagi pohonnya. Ini masih terlalu ketinggian ya, masih ketinggian saudara-saudara. Oke, ini saya geser ya, bergeser ke sini ya. Oke, ini setelah saya buang semua tunas yang tidak diperlukan, ini selanjutnya adalah pemotongan ataupun pemendekan batang ya. Batang utamanya kita pendekkan, dan ini sudah ada terusannya ya. Ini hasil tempel susu ya. Ini nanti untuk menjadi terusan as batang utamanya ya. Ini cukup lumayan subur ini untuk terusannya, lumayan subur.
Oke, ini untuk pemendekan ataupun pemotongan cabang batang utamanya ya. Ini kita skip dulu. Nanti saya lanjutkan pas sudah terpotong ya. Pokoknya konco buntu semuanya tinggal menikmati matangnya saja ya. Oke. Ya oke, ini pemendekan ataupun pemotongan batang utamanya sudah ya. Ini saya sisakan di tengahnya ya ini. Coba kita dekatkan kameranya supaya terlihat jelas ya. Ya, ini seperti yang kita lihat ya ini. Ini saya sisakan tengahnya ini, tidak saya buang. Ini tujuannya supaya nanti bekas potongan yang lebar ini tidak keropos tengah ya. Ini tidak keropos tengah karena masih ada sisa batang ya di tengahnya. Jadi ini untuk mengantisipasi supaya tidak keropos tengah, tidak ambles ya, tidak ambles ke tengah sampai ke bawah ya. Ini untuk antisipasi. Nah, ini lambat laun seiring berjalannya waktu ini kadangkala ini terlepas sendiri ya, karena sudah lapuk termakan usia, ini lepas sendiri. Terkadang lepas tersendiri dan terkadang ya harus kita lepas dengan sengaja ya, ini pakai alat bantu pahat ataupun gergaji ya. Pokoknya ini yang ini penting sekali ya, ini disisakan supaya nanti tidak ambles ke dalam tengahnya ini. Oke ya guys, ini sudah. Apalagi ya ini tinggal kita beri antrakol ya, ini batang utamanya secara keseluruhan kita beri antrakol. Tapi sebelum kita beri antrakol, terlebih dahulu kita cuci ya, nih cuci batang supaya bersih dulu. Habis itu baru kita beri antrakol. Oke guys, lanjut. Oke, ini selanjutnya kita mandiin ya, kita bersihkan badannya ya ini. Aduh, ini kalau pohon ini seandainya bisa bilang ya, waduh segernya Nah, kita mandiin ya. Ya, ini seperti merawat bayi ya, dimandiin terus kita beri bedak supaya pertumbuhannya sehat ya. Ya, ini memang kimeng ini sedikit manja ya, ini pohonnya, daunnya sering terkena hama, dan kulitnya ini ya, kulit pohonnya ini sering terkena jamur pula ya, harus telaten ya, ini kita rawat secara berkala ya. Ini layaknya merawat bayi ini guys. Kita mandiin biar glowing. Oke, ini batangnya sudah kita mandiin ya, sudah bersih. Ini posisinya masih basah, kita tunggu kering terlebih dahulu ya, baru setelah kering kita oleskan antrakol ya. Oke, kita tunggu kering dulu. Oke, ini bekas potongan, bekas luka ya, ini bekas luka potongan tadi kita oleskan salep kambium ya, kita oleskan salep kambium
supaya tidak kering ya, dan kambiumnya segera mungkin bisa berjalan. Tentunya menambah sehat pertumbuhan pohon ini ya, pohon kimeng. Ini saya pakai jari saja ya, tidak pakai kuas. Yang terpenting setelah melakukan olesan dengan jari ini, jangan lupa cuci tangan ya. Cukup kita oleskan yang dekat dengan kambium ya, kalau tengahnya ini tidak usah. Oke, yang belakang sana kita oleskan juga. Oke ya, konco-konco semuanya, ini tadi penggarapan bonsai kimeng dari pemendekan batang utama, juga pemberian antrakol ya. Nah ini tadi sedikit saya arahkan ya percabangannya, arahkan supaya tidak vertikal tapi ini mendatar. Saya tarik dengan kawat ya ini ya. Ini tidak saya pakai wiring, tidak saya lilitkan kawat. Karena apa? Karena ini masih perlu besar ya, cukup lumayan besar, karena dengan ukuran batang sedemikian besar ya, otomatis ini juga perlu percabangan yang besar pula. Nah, ini cukup saya tarik dengan kawat ya. Ini juga belakang sana juga sudah. Inilah penampakan akhir dari perawatan berkala membuat bonsai kimeng extra lux ya, engkel bukan gambloan. Oke ya, ini oke ya, kita lihat sekeliling muter ya, supaya pemirsa semuanya, konco bonsai dimanapun Anda berada, bisa melihat dengan jelas ya. Oke, ini belakangnya ya guys, penampilan belakang, kanan kiri depan belakang. Oke nih guys, akarnya juga luar biasa muter. Oke ya, konco bonsai semuanya, demikianlah penggarapan bahan bonsai kimeng dengan ukuran extra lux sudah selesai ya. Dari tadi penggarapan, pemendekan batang utama, juga pemberian antrakol pada sekujur batangnya, juga percabangannya sudah. Nah ini tadi sedikit saya lakukan penekuan ya. Tadi kan ini percabangannya vertikal ke atas, ini saya arahkan mendatar ya. Ini tidak saya wiring, tidak saya lilitkan kawat. Karena apa? Karena ini dengan ukuran batang sebesar ini, otomatis percabangannya juga memerlukan cabang yang besar pula. Ini masih pengolosan, tahap pengolosan pembesaran yang cukup besar ya ini. Nah maka dari itu tidak saya wiring, tetapi ini cukup saya tarik ke bawah dengan kawat ya. Nah ini juga belakang sana percabangannya juga sudah saya tarik ke bawah. Juga tadi pas kita lihat sekelilingnya back itu tadi cabang back juga sudah saya tarik ke
bawah ya. Oke, demikianlah ya konco-konco semuanya penggarapan perawatan berkala bahan bonsai kimeng yang cukup lumayan besar ya. Ya ini sedikit agak ngos-ngosan, ini cukup melelahkan juga karena ini sedang terik matahari yang cukup tetar panas ya. Oke, tidak mengapa, malah sehat berkeringat kita. Oke ya konco bonsai semuanya, terima kasih atas atensi konco bonsai semuanya. Semoga saja sajian kali ini membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, jos pokoknya semangat.